Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Faisal. Kali ini saya akan membahas mengenai soal matematika kelas 4 KD 3.10 yang mana materi ini berhubungan dengan hubungan antar garis. Nah, di sini juga saya akan membahas nanti mencari besar sudut garis yang saling berpotongan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi titik-titik tersebut ya berjejer rapat ya sehingga menempel ya antara titik dengan titik yang lain dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu terus-menerus. Jadi berjejer dengan rapat antara titik dengan titik, akhirnya saking rapatnya terlihat seperti sebuah garis lurus. Nah, itu merupakan pengertian dari garis ya. Kemudian soal nomor 2, hubungan garis yang terjadi pada gambar di samping adalah, nah hubungannya di sini jika kalian lihat garisnya ini sama posisinya, bentuknya juga sama. Makanya garis ini hubungannya disebut dengan garis sejajar ya. Jadi bentuknya sama, arahnya sama ya. Nah, contoh yang lainnya juga sama. Ini juga merupakan garis sejajar karena bentuknya sama-sama vertikal ya. Kemudian ini juga sama, ini juga sejajar contohnya karena sama-sama dua garis tersebut bentuknya horizontal ya. Kemudian ini juga sama, hubungannya sejajar, arahnya sama, miring dua-duanya. Kemudian kalau contoh yang tidak sejajar, bisa kalian lihat garis dua yang berwarna merah, yang satu miring, yang satu miringnya agak ke bawah. Nah, ini merupakan salah satu contoh hubungan garis yang tidak sejajar ya. Jadi kalian bisa pahami ya, mana bentuk garis yang sejajar, mana yang tidak gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 3, gambar di samping menunjukkan hubungan antar garis yang saling berpotongan. Kan? Boleh juga kalian tambahkan berpotongan tegak lurus. Nah, jika kalian lihat, nah di sini bentuk berpotongannya yaitu membentuk sudut siku-siku ya. Kenapa disebut berpotongan tegak lurus? Karena garis horizontal ya, garis horizontal itu yang mendatar ya, bukan ke atas tapi mendatar, dipotong dengan satu garis yang vertikal tegak lurus ke atas. Nah, makanya garis tersebut ya, dua garis tersebut hubungannya adalah berpotongan tegak lurus. Berbeda dengan contoh yang saya tampilkan ya, dengan garis oranye ini. Nah, itu garis horizontal atau garis mendatar dipotong dengan garis miring. Nah, ini hanya hubungannya yaitu hubungan berpotongan saja ya, bukan berpotongan tegak lurus. Jadi ini hubungan antar garisnya adalah berpotongan ya. Nah, untuk soal nomor 4, perhatikan garis di bawah ini. Garis Y dan garis X merupakan dua garis yang saling, nah ini jawabannya adalah saling berhimpit ya. Jadi garis X yang berwarna putih dengan garis Y berwarna merah itu satu satu garis ya, seolah-olah satu garis. Nah, itulah disebut dengan garis berhimpit karena letaknya sama, posisinya sama, jadi saling bertumpuk gitu atau berhimpit. Makanya garis X dan garis Y ini disebut dengan hubungan antar garis yang saling berhimpit gitu ya. Soal nomor berikutnya, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai nomor 7. Oke, soal nomor 5. Sudut yang sehadap dengan sudut Q adalah, nah sehadap itu posisinya arah sudutnya itu sama dengan sudut yang lain. Oke, kita perhatikan dengan sudut Q. Nah, sudut Q arah sudutnya itu kan ke atas ya, miring ke atas kanan. Nah, kalian cari mana arah yang sama dengan sudut Q. Kita perhatikan, kita coba satu-satu ya. Sudut R menghadap ke bawah ya, kanan ke bawah. Beda dengan Q, berarti bukan sehadap dengan Q. Kalau sudut P, dia arahnya ke atas tapi arah kiri, miring ke kiri. Ini juga tidak sama dengan arah sudut Q. Kalau S ke bawah kiri. Nah, ini malah lebih bertolak belakang, nggak sama sekali. Coba kita cari yang lain.
sudut M juga tidak sama dengan arahnya dengan sudut Q. Sudut K juga sama. Sudut N juga tidak sama arahnya. Berarti yang terakhir adalah sudut L. Nah, sama nih dengan arah sudut Q. Berarti jawabannya adalah sudut L yang sehadap dengan sudut Q. Seperti itu ya, cara menentukan sudut yang sehadap. Oke, berikutnya adalah sudut yang bertolak belakang dengan sudut P. Nah, sudut P kalian perhatikan arahnya ke kiri, miring ke kiri atas ya. Nah, berarti kalau bertolak belakang arahnya itu berlawanan. Berarti kalian harus cari yang arahnya ke kanan bawah. Kalau P kan ke kiri atas, berarti bertolak belakang itu berlawanan arahnya. Itu berlawanan tapi dalam satu garis ya. Contoh kita coba lihat ya. Sudut S ini bukan berlawanan ya kan. Sudut Q juga bukan berlawanan. Nah, sudut R, nah ini berlawanan ya, dalam satu garis ya kan. Nah, berarti jawabannya yang R. Nah, kalau M bagaimana? Sudut M arahnya sama. Nah, ini bukan bertolak belakang. Kenapa? Karena sudut M ini bukan satu garis dengan sudut P gitu ya. Yang satu garis dengan P itu kan R, satu garis ya. Maksudnya dalam satu ruang lingkupnya gitu, yang berdekatan. Berarti jawabannya adalah sudut R ya. Kalau sudut M itu berseberangan, walaupun arahnya bertolak belakang, tapi dia itu berseberangan. Jadi jawabannya adalah yang betul adalah sudut R. Seperti itu ya, anak-anak penjelasannya. Oke, soal berikutnya nomor 7. Jika sudut Q 118 derajat, maka besar sudut P adalah, nah sudut Q kita tuliskan 118 derajat. Nah, berapa besar sudut P? Nah, yang sama dengan sudut Q tadi yang sehadap ya. Nomor 5 itu besarnya sama 118 derajat. Jadi sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama, sama besar. Contoh kayak tadi ya, sudut Q itu kan sehadap dengan L, berarti besarnya sama-sama 118 derajat. Nah, yang akan kita cari adalah berapa besar sudut P. Kalau misalkan sudut P sudah dikasih tahu sudah diketahui besar sudutnya, maka sudut R itu besarnya sama dengan sudut P. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mencari besar sudut P? Caranya adalah tinggal kalian kurang 180 derajat dikurang sudut Q. Kenapa 180 derajat? Karena 180 derajat itu merupakan garis lurus. Garis lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, itu kan garis lurus tuh. Garis P sama Q itu kan dalam satu garis lurus dipotong dengan garis miring. Artinya 180 ini terbagi menjadi dua sudut. Yang satu besarnya 118, nah yang satu lagi belum diketahui nih sudut P-nya. Maka cara mencarinya adalah tinggal kalian kurangkan 180 derajat dikurang dengan sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut Q-nya. Nah, tinggal kalian kurang 180 derajat dikurang besar sudut Q-nya adalah 118 derajat. Maka hasil pengurangannya adalah 62 derajat. Maka besar sudut P itu adalah 62 derajat. Berarti yang sama dengan sudut P adalah termasuk sudut R sama. Kemudian M dan K juga sama, besarnya 62 derajat. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dicari itu sudut R-nya? Ya kan, arahnya kan miring tuh ya, garisnya miring antara Q sama R itu dalam satu garis miring. Juga sama caranya, R sama dengan 180 dikurang sudut Q, seperti itu ya. Jadi tinggal dikurang saja, 180 dikurang 118 hasilnya 62 derajat. Bagaimana kalau misalkan mencari sudut S? Misalkan sudut Q-nya sudah diketahui, itu gampang. Q sama S itu saling bertolak belakang, artinya besar sudutnya sama besar. Berarti sudut S itu besarnya adalah 118 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalian juga harus pahami sifat-sifat sudut. Mana sudut yang sehadap, mana sudut yang bertolak belakang, mana yang sudut berseberangan dalam, mana yang sudut berseberangan luar. Nah, itu kalian harus pelajari lagi ya, supaya paham dengan materi hubungan antar garisnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Besarnya sudut pada garis berpotongan tegak lurus adalah, nah ini udah kita bahas tadi ya di soal sebelumnya. Nah, gambar garis tegak lurus ini membentuk sudut siku-siku, yang mana besar sudut siku-sikunya adalah
90 derajat. Seperti itu ya. Jadi besar sudut saling berpotongan tegak lurus itu sudah pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, berikutnya soal nomor 9. Hubungan garis di samping adalah, nah ini udah jelas. Hubungannya adalah berpotongan. Nah, boleh kalian tambahkan berpotongan tegak lurus ya. Ini udah jelas berpotongan tegak lurus juga ya untuk nomor 9 ya. Oke, berikutnya soal nomor 10. Tuliskan semua sudut-sudut yang bertolak belakang pada gambar di atas. Nah, ini juga kalian harus pahami. Walaupun soalnya bukan soal berupa hitung-hitungan, tapi ini juga harus kalian pahami dan juga harus kalian hafalkan hubungan antar garis yang saling berpotongan. Nah, di sini kita harus menyebutkan sudut yang bertolak belakang. Nah, bertolak belakang tadi ya yang arahnya berbeda dan dalam satu garis ya. Oke, kita mulai dari K yang bertolak belakang yang arahnya berlawanan ya adalah M ya kan. Kemudian L dengan N seperti itu. Nah, maka sudut-sudut yang bertolak belakang kalian tulis sudut K sama dengan sudut M seperti itu. Nah, jangan kalian tulis sudut K sama dengan sudut M sama dengan sudut L sama dengan sudut N. Nah, ini salah ya, penulisannya salah. Walaupun kalian paham, tapi kalau misalkan dalam penulisan salah ya tetap hasilnya salah. Yang betul sudut K sama dengan sudut M. Nah, kemudian kalian buat baris baru di bawahnya yang nggak apa-apa. Sudut L sama dengan sudut N yang bertolak belakang. Kemudian untuk garis yang bawahnya ya, berarti kita samakan saja ya arah sudutnya, berarti sudut P dengan sudut R. Kemudian sudut Q dengan sudut S. Nah, ini adalah penulisan yang betul untuk sudut-sudut bertolak belakang. Jadi jangan kalian tulis sudut K sama dengan sudut M sama dengan sudut L sama dengan sudut N sampai sama dengan sudut S. Nah, itu penulisan yang salah. Jika kalian ingin menuliskan secara panjang, kalian harus menulisnya seperti menambahkan koma setelah sudut M-nya atau menambahkan strip ya. Jadi sudut K sama dengan sudut M, kalian tambahkan koma atau strip, kemudian lanjut dengan sudut L sama dengan sudut N, kemudian koma lagi atau strip, sudut P sama dengan sudut R, kemudian koma atau strip, sudut Q sama dengan sudut S. Nah, inilah penulisan yang benar mengenai sudut-sudut yang bertolak belakang. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian nulis panjang atau runtut sama dengan ya itu salah ya. Salah. Oke, jadi harus kalian pahami penulisannya juga, baik yang nanti bertolak belakang, yang sahadap atau yang sudut berseberangan dalam atau sudut berseberangan luar, itu harus kalian pahami dan juga pahami dalam penulisan jawabannya. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada beberapa kata atau kalimat yang membuat kalian bingung ataupun masih belum kalian pahami dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.